Baik, Pak Samuel, nampaknya Majelis Hakim sudah memasuki ruang sidang. Pak Nasrullah, Pak Samuel, kita saksikan sama-sama jalannya sidang hari ini yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 96 Pit B 2022 atas nama terdakwa Ferdi Sambo dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa sehat hari ini? Puji Tuhan, sehat Yang Mulia. Baik. Hari ini Majelis Hakim akan membacakan putusan. Putusan sudah lengkap, jadi kami tidak akan membacakan dakwaan, saksi maupun barang bukti, tetapi langsung ke pertimbangan unsur. Mati. Putusan nomor 796 Pit B 2022 PN Jakarta Selatan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa, nama lengkap Ferdi Sambo SH SIK MH, tempat tanggal lahir baru, umur 49 tahun, tanggal lahir 9 Februari tahun 73, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Saguling 3 nomor 29, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dan Komplek Polri Duren 3 nomor 46 RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan sesuai KTP, atau tempat tinggal Jalan Saguling 3 nomor 429 Pancoran, Jakarta Selatan. Agama Kristen, pekerjaan anggota Kepolisian Republik Indonesia. Terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH ditangkap pada tanggal 11 Agustus tahun 2022. Terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH ditahan di rumah tahanan oleh penyidik sejak tanggal 12 Agustus hingga saat ini. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yaitu Arman Hanis SH, Dr. Sarmauli Simangunsong SH LLM, Berlian D. Simbolon SSI, Bobi Rahman Manalu SH MH, Rasamala Aritonang, Chandra Jaya SH, Ahmad Suyudi SH, Iriana Anantah SH, Ahmad Rais Setiawan SH, Aldira Nurlita FN SH, Handayani SH, Yamini Kita Ahmadi SH, Manuel Simbolon SH, Yohanes SH, Asman Risat, Ahmad Naufal Akram, M. Ziljian Soeharto, Elsat Wirasah, Rehan Z. Nata SH, dan Adisti Aprilian Maas SH. Para advokat atau penasihat hukum pada kantor Hanis beralamat di Lipo Tamrin lantai 3 MH Tamrin Kafling 20 Jakarta 10350. Baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepanitraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor 705-HKM-HKM-10 tertanggal 13 Oktober 2022. Pengadilan Negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 796 Pit B 2022 PN Jakarta Selatan tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim penetapan Majelis Hakim.
Penetapan Majelis Hakim nomor 796 Pit B 2022 PN Jakarta Selatan tanggal 10 Oktober tentang penetapan hari sidang, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan. Telah mendengar saksi-saksi, ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama, melanggar pasal 340 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja secara bersama-sama sebagaimana mestinya, melanggar pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua primer. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama seumur hidup. Menyatakan barang bukti tetap terlampir untuk digunakan dalam perkara yang lain. Membebankan biaya perkara kepada negara. Setelah mendengar pembelaan terdakwa atau penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan ke-1 primer. Pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan ke-1 subsidiar. Pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 3. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua pertama primer, pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 4. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua pertama subsidiar. Pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua primer. Pasal 233 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 6. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua subsidiar. Pasal 221 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 7. Membebaskan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH dari segala dakwaan, verkapte visprach atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH dari segala tuntutan hukum. Onslaught van alle rechtsvervolging. 8. Memulihkan nama baik dan hak terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH dalam kemampuan kedudukan harkat dan martabatnya seperti semula. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia CQ, Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia untuk mencabut atau melepaskan garis polisi line
yang terpasang di rumah terdakwa Ferdi Sambo SH MH, Jalan Duren 3 nomor 46, Jakarta Selatan melalui penuntut umum. 10. Memerintahkan penuntut umum untuk mengembalikan barang bukti yang telah disita dan termuat dalam berkas perkara agar dikembalikan kepada terdakwa Ferdi Sambo SH MH atas tidak-tidaknya kepada keluarga Ferdi Sambo SH MH. Barang bukti nomor huruf A sampai dengan O. 11. Memerintahkan untuk mengembalikan barang bukti yang telah disita dan termuat dalam berkas perkara agar dikembalikan kepada terdakwa tetap Ferdi Sambo SH MH. 12. Membebankan biaya perkara dalam tingkat peradilan kepada negara. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami, tim penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH MH, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Telah mendengar tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya. Telah mendengar tanggapan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut. Primer, melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar, melanggar pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan dakwaan kedua, pertama, primer melanggar pasal perbuatan terdakwa Ferdi Sambo SH MH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar, perbuatan terdakwa Ferdi Sambo SH MH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 48 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau kedua, primer, perbuatan terdakwa Ferdi Sambo SH MH tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 233 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar, perbuatan terdakwa Ferdi Sambo SH MH tersebut di atas bagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 221 ayat 1 kedua junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum penasihat hukum
terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan putusan sela nomor 796 Pit B 2022 PN Jakarta Selatan tanggal 26 Oktober 2022 yang amarnya sebagai berikut. 1. Menolak keberatan dari penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH untuk seluruhnya. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 796 Pit B 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut di atas. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut. 1. Saksi Samuel Huta Barat. 2. Saksi Rosti Simanjuntak. 3. Saksi Mahareza Rizky Huta Barat. 4. Saksi Vera Mareta Simanjuntak. 5. Saksi Kamarudin Simanjuntak SH. 6. Saksi Yuni Artika Huta Barat. 7. Saksi Devianta Huta Barat. 8. Saksi Sangga Parulian Sianturi. 9. Saksi Rohani Simanjuntak. 10. Saksi Roslin MK Simanjuntak. 11. Saksi Indrawanto Pasaribu AMK. 12. Saksi Novita Sarinadea. 13. Saksi Daden Miftahul Haq. 14. Saksi Adan Romer. 15. Saksi Prayogi Iktara Wikaton. 16. Saksi Farhan Sabilah. 17. Saksi Susi. 18. Saksi Dirianto alias Kodir. 19. Saksi Damianus Labakoban alias Damson. 20. Saksi Alfonsius Dualuren. 21. Saksi Abdul Somad. 22. Saksi Marjuki. 23. Saksi Anita Amalia Dwi Agustin. 24. Saksi Raditya Adiasa. 25. Saksi Isba Aska Tilawah. 26. Saksi Nevin Aprilia. 27. Saksi Sahrul Ramadan. 28. Saksi Bimantara Jayadi Putro. 29. Saksi Victor Kamang PH. 30. Saksi Chong Yufung. 31. Saksi Ridwan R. Soplanit. 32. Saksi Rifaizal Samuel. 33. Saksi Danu Fajar Subekti. 34. Saksi Sulap Abu SHMH. 35. Saksi Martin Gabe. 36. Saksi Arsad Daifa Gunawan. 37. Saksi Endra Budi Argana. 38. Saksi Teddy Rehendi. 39. Saksi Reinhard Regen Mendi. 40. Saksi Agus Nurpatria. 41. Saksi Hendra Kurniawan. 42. Saksi Beni Ali. 43. Saksi Cuk Putranto. 44. Saksi Irfan Widianto. 45. Saksi Susanto Haris. 46. Saksi Arif Rahman Arifin. 47. Saksi Baikuni Wibowo. 48. Saksi Audi Pratomo. 49. Saksi Linggom Parasian Siahaan. 50. Saksi Ari Cahya Nugraha. 51. Saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. 52. Saksi Riki Rizal Wibowo. 53. Saksi Kuat Ma'ruf. Menimbang bahwa selanjutnya jaksa penuntut umum membacakan keterangan saksi yang telah dipanggil secara patut dan keterangan saksi tersebut telah diambil sumpah sebelumnya di penyidik namun tidak hadir di persidangan, yakni saksi Sartini, saksi Rojiah alias Jiah, saksi Sugeng Putut Wicaksono, saksi Novianto Rifai dan saksi Dr. Andes Seno. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan ahli-ahli sebagai berikut. 1. Ahli Aji Febrianto Arosyid. 2. Ahli Arif Sumirat ST. 3. Ahli Heri Prianto. 4. Ahli Vira Samia SSI M Biomed. 5. Ahli Irfan Rofik. 6. Ahli Sirajul Umam. 7. Ahli Farah Primadani Kauno.
8. Ahli Ade Firmansyah Sugiharto. 9. Ahli Eko Wahyu Bintoro Esa. 10. Ahli Adi Setia. 11. Ahli Muhammad Mustafa. 12. Ahli Heri Prianto. 13. Ahli Dr. Anda Reni Kusumawardani. 14. Ahli Dr. Alfi Sahari Esa Mhum. Dan 15. Ahli Dr. Effendi Saragi. Menimbang bahwa selanjutnya penasihat hukum terdakwa mengajukan ahli-ahli yang meringankan di bawah sumpah keterangannya, yaitu sebagai berikut. 1. Ahli Mahrus Ali. 2. Ahli Profesor Dr. Elwi Daniel Esa MH. 3. Ahli Profesor Dr. Muhammad Said Karim Esa MH MSI. Menimbang bahwa terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut, sebagaimana terurai di berita acara persidangan dan untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini. Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut, sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut, sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan kombinasi yang terdiri dari kumulatif dan subsidiaritas atau alternatif, maka majelis hakim terlebih dulu mempertimbangkan dakwaan ke-1 primer pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut. 1. Barang siapa. Menimbang bahwa unsur barang siapa yang dimaksud adalah orang yang sebagai subjek pidana, subjek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 155 ayat 1 junto pasal 197 ayat 1 huruf B KUHP dan telah disebutkan diuraikan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya nomor register perkara PDM strip 242 Jakarta Selatan garing 10 garing 2022, yaitu terdakwa Verdi Sambo Esa SIK MH. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan ini adalah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkaranya, majelis hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dan oleh karena itu terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwa karena penyakit. Menimbang bahwa mengenai unsur barang siapa ini, majelis hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subjek hukumnya yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam dakwaan.